Oke, Miss ulangi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini, siswa diharapkan mampu menghitung sudut paralaks sebuah bintang. Siswa mampu menentukan jarak sebuah bintang menggunakan metode paralaks dan mampu menentukan suhu bintang menggunakan hukum Wien. Jadi materinya tentang paralaks dan hukum Wien. Dua pertemuan kita udah bahas tentang satuan jarak dalam astronomi, satuan-satuannya, kemudian cara mengukur planet-planet yang dekat dengan kita, yaitu planet yang ada dalam tata surya. Kemudian yang hari ini kita akan mempelajari menghitung jarak yang lebih jauh lagi. Kan kalau deret ukur Titus Bode ini hanya berlaku pada planet-planet dalam tata surya. Itu pun hanya sampai ke planet Uranus. Nah, gimana mencari jarak yang lebih jauh lagi dari itu? Ada namanya metode paralaks. Nah, di sini kita akan bahas itu pada hari ini. Nah, coba kalian semua perhatikan gambar di depan. Nah, acungkan jari telunjuk di depan mata, kemudian tutup mata kiri dan kanan secara bergantian. Coba. Apa yang kalian lihat? Pindah-pindah jarinya, Bu. Kok bisa berpindah jarinya? Karena posisi mata beda gitu. Karena posisi matanya yang beda atau karena jarinya yang kamu pindahkan? Matanya. Matanya. Ya tetap posisi mata. Posisi matanya. Jadi kan saat kita tutup mata kiri seakan dan bergantian dengan mata kanan seakan-akan jari kita itu yang berpindah, padahal arah pandangan kita yang Beda. Nah, dalam astronomi, efek itu disebut atau dinamakan sebagai paralaks. Nah, paralaks, sebuah objek yang dilihat dari dua titik berbeda akan tampak seakan berpindah. Kayak jari tadi ya. Metode ini yang digunakan oleh astronom untuk mengukur jarak bintang. Misalnya, bumi ini kan berputar mengelilingi matahari. Nah, jadi kan bintang-bintang di langit sebenarnya itu diam dan yang mengelilinginya adalah kita. Kita kan ada di bumi, sebenarnya kita mengelilingi si bintang-bintang ini. Ya, Bu. Nah, saat lanjut dulu lah slide-nya. Itulah metode paralaks. Jadi paralaks itu merupakan perbedaan latar belakang yang tampak ketika sebuah bintang yang diam dilihat dari dua tempat yang berbeda. Perbedaan latar belakang yang tampak ketika sebuah benda yang diam dilihat dari dua tempat berbeda. Kuncinya dilihat dari dua tempat berbeda. Paralaks sebuah bintang dinyatakan dalam satuan detik busur. Nah, jadi paralaks ini adalah sebuah sudut. Kalau kemarin itu kan parsek, kadang ada yang bingung tentang parsek dan paralaks. Kalau parsek itu merupakan satuan dari jarak, kayak kilometer, hektometer, parsek itu satuannya. Sedangkan paralaks ini merupakan sudut. Sudut siapa? Nah, paralaks ini merupakan sudut yang dibentuk antara bumi, bintang yang diamati dengan matahari. Maka dinamakan sudutnya sebagai sudut paralaks. Sudutnya itu. Nah, satuan sudut paralaks ini dinyatakan detik busur. Kan biasanya sudut dinyatakan derajat, tapi karena nilai paralaks sudut ini sangat kecil, maka ada lebih bagusnya dinyatakan dalam detik busur. Berapa satu detik busur? Berapa derajat? 1/3600 derajat. 3.600 derajat. Jadi ini harus dinyatakan dalam bentuk paralaks. 1 detik busur, yaitu 1/3600 derajat.
Oke. Inilah sudut paralaks ya tadi. Kemudian jaraknya ini berarti D ini merupakan jarak dari bintang ke matahari. Dan kemudian karena kita di bumi, maka ini jarak dari bumi ke matahari. Nah, adapun penjelasan dari paralaks ini, misalnya ini. Bumi kan tadi bergerak ya, mengelilingi matahari. Sedangkan matahari dan bintang-bintang ini sebenarnya diam. Nah, ketika kita di sini, kita mengamati bintang seolah-olah mengamati bintang yang di sini, maka akan terlihat ke arah sini kan? Di bulan Januari, maka kita akan melihat bintang di sini. Sedangkan karena bumi ini berputar tadi, kan letaknya pasti pada Januari dan Juli itu pasti udah beda berapa bulan? Beda berapa bulan Juni dan Januari? 6 bulan. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, atau setelah 180 derajat bergerak, maka pengamatan kita akan berbeda lagi. Kita udah melihat bintang di sebelah sini. Padahal sebenarnya bintang ini tetap di situ letaknya. Namun karena perpindahan posisi kita, maka seolah-olah bintangnya yang Pindah. Itulah efek dari paralaks tadi. Inilah yang digunakan oleh para astronom untuk menentukan letak bintang. Metodenya metode sederhana. Nanti kita di sini berhubungan, lebih lanjutnya ini berhubungan dengan trigonometri. Kalian udah masuk trigonometri belum? Di kelas 10. Belajar sekilas. Matematika, sinus, tangen, belum ya? Cuma belajar sekilas. Udah apa belum? Udah, Bu. Tapi cuma sekilas aja dipelajari. Tapi masih sedikit, Bu. Masih Iya, Bu. dikit. Ya, itu untuk kedepannya. Ini akan lebih banyak membahas tentang trigonometri di metode paralaks. Kemudian selanjutnya, nah kan kalau 1 parsek itu kemarin adalah jarak bintang yang memiliki paralaks 1 detik busur, ya. Jadi kalau misalnya nilai paralaks ini tadi 1 detik busur, itulah jarak ini artinya 1 parsek, ya. Syaratnya 1 parsek itu kalau paralaks ini nilainya 1 detik busur. Jadi bedakan antara parsek dan paralaks. Parsek merupakan satuan dari jarak, sedangkan paralaks menyatakan sebuah sudut. Nah, adapun hubungan, kan tadi metode ini digunakan untuk mencari jarak. Nah, hubungan jarak dengan paralaks apa rupanya, Bu? Gini. Jadi D ini menyatakan jarak bintang dan satuannya ini dalam parsek. Jarak ini dalam parsek, kemudian 1/P. P di sini adalah sudut paralaks dalam satuan detik busur. Kalau misalnya yang ditanya paralaks, ya udah tinggal dibalikkan karena antara jarak dengan paralaks berbanding terbalik. Maka kalau misalnya di soal diketahui jarak, maka tinggal buat P itu sama dengan 1/D. Artinya apa? Kalau berbanding terbalik artinya semakin besar nilai paralaksnya, maka jaraknya akan semakin. Kalau nilai paralaks ini semakin besar, maka jaraknya akan semakin. Ada yang bisa menjawab? Kecil, Bu. Semakin. Kalau paralaksnya semakin besar, nilai jarak ini semakin Kecil, Bu. Kecil. artinya bintangnya semakin dekat. Jadi bintang yang dekat dengan kita akan memiliki paralaks yang lebih besar daripada bintang yang jauh. Gitu ya. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut. Bu. Nah, itu kalau misalnya tadi D-nya ini tadi dalam satuan kalau diketahui di soal D-nya dalam satuan parsek, kita bisa gunakan ini 1/P. Sedangkan kalau misalnya D-nya diketahui dalam satuan tahun cahaya,
Nah, satu yang di atas ini kita ubah jadi 3,26. Kenapa begitu? Karena kan 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya. Maka biar lebih mudah langsung aja. D sama dengan 3,26 bagi paralaks. Gitu juga kalau dalam D-nya dalam satuan astronomi. Karena 1 parsek itu sama dengan 206.265 parsek, maka di sini ditaruh 206.265 per paralaks. Gitu ya. Jadi inilah cara mencari jarak menggunakan metode paralaks. Nah, coba kita lihat contoh soal. Seorang pengamat memperoleh data bahwa paralaks bintang X dari bumi adalah sebesar 20 detik busur. Berdasarkan data tersebut, tentukan jarak bintang X dari bumi. Nyatakan satuan dalam tahun cahaya. Gimana caranya ini? Yang diketahui di soal apa aja, Nak? Yang ketahui paralaksnya, Bu. Diketahui paralaks, kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Paralaksnya 20 detik Busur. 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 Dia minta dalam satuan tahun. Cahaya. Per 1 tahun cahaya. Kalau dalam satuan tahun cahaya, tadi rumusnya gimana? D sama dengan 3,26 per T. D sama dengan 3,26 3,2 3,26 per paralaks. paralaks. 20. Berapa itu, Nak? 20 per 3.600. Berapa? 3,26 bagi 2. 0,163 163 tahun atau light cahaya. years. Mudah ya? Ya, Bu. Bisa semua? Bu. Ada yang nggak bisa? Halo? Atau misalnya satu-satu ya? Salsabil Sopa Adri, bisa? Bisa, Bu. Oke. Para Dwi Adela, Bisa, Bu. yang nggak bisa siapa? Oke, berarti diam tanda bisa semua ya. Miss lanjut ke soal berikutnya. Iya, Bu. Bintang A memiliki jarak 9,78 tahun cahaya. Tentukan besar paralaks dari bintang A. Gunakan 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya. Kalau tadi yang ditanya adalah jarak, sekarang yang ditanya nilai paralaks. Berarti antara, karena tadi D-nya dalam tahun cahaya, kita bisa ubah ini 9,78 tahun cahaya Dibagi berarti jaraknya sama dengan 3 Parsek. 3 Ya kan? parsek. Karena 1 tahun cahaya itu 1 parsek 3,26 tahun. 26. Maka kalau 26. 9,78 tahun cahaya sama dengan 3 parsek. Tiga Tinggal parsek. kita bandingkan aja, berarti P sama dengan 1 per 1 per D. 1 per D. 1 per 3. berarti 1 per 3. 0,333. Apa satuan 0,33. satuan paralaks apa? Busur. Detik busur. Tandanya tanda petik Dua. Petik 2. Oke. Kalau ada yang minta ke menit busur berarti diapain? Dibagi 6. Dibagi 60. Dibagi 6. Kalau yang ditanya ke derajat tinggal dibagi 3006. 100. 100. Sama kayak mengubah detik ke menit, menit ke jam. Oke? Iya. Lanjut. Sudut paralaks bintang yang paling dekat dengan matahari adalah
A kurang dari 1 detik busur, B lebih dari 1 detik busur kurang 1 menit busur, C lebih dari 1 derajat, D lebih dari 1 menit busur kurang dari 1 derajat, E semua jawaban benar. Kira-kira jawaban yang tepat ini apa? Ada yang tahu? Sudut paralaks bintang yang paling dekat. Kemarin bintang yang paling dekat dengan matahari siapa? Apa namanya? Lupa? Lupa, Bu. Jadi bintang yang paling dekat dengan matahari adalah Alpha Centauri. Kan di soal ini dia tanya sudut paralaks bintang yang paling dekat matahari. Berarti info di sini bintang yang paling dekat matahari itu siapa? Yaitu si Alpha Centauri. Berarti dia bertanya tentang sudut paralaks dari si Alpha Centauri. Berarti untuk mencari paralaksnya kita harus tahu apa jarak. Jaraknya si Centauri 4,2 tahun cahaya. Berarti untuk mencari ini paralaksnya tinggal kalau misalnya kita langsung menggunakan rumus ini, berarti gimana? P sama dengan 3,26. 3,26. Jadi jadinya 4,2. 4,2. Berapa ini, Nak? Siapa yang tahu hasilnya? Bentar, Bu. Oke. 0,76, Bu. 7, Bu. 0,77. Iya, Bu. 0,77, Bu. detik, Bu. Busur. Detik busur. Ya. Kalau misalnya mau dibuat rumus yang ini, P sama dengan 1 per D, berarti ini kita D yang di sini harus kita ubah ke dalam bentuk parsek. 6 parsek. Ya, Bu. Tapi karena di sini tahun cahaya langsung nggak apa-apa. Atau mau dibuat juga. Berarti D-nya dalam satuan parsek 4,2 bagi 3,2. 26. Berapa ini? Satu koma 1,6, Bu. 1,6, Bu. Berarti 1 bagi 1,16, coba hitung. Nol koma 86, Bu. 0,86, Bu. Bentar ya, di situ. 1 bagi 4,2. Kalau misalnya ini kan hasilnya ini 1,16 ini masih ada koma-koma di belakangnya ya. Kalau Miss hitung, ini hasilnya sama 0,77. Kalau ini nggak diabaikan koma-koma yang di belakang hasilnya sama. Jadi mau pakai yang ini juga boleh, mau diubah dulu ke parsek boleh, atau langsung pakai rumus yang ada ini lebih cepat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kan tapi di pilihannya adalah nggak ada yang hasil 0,77, tapi dia minta nilai 0,77 ini lebih besar atau lebih kecil dari derajat. Lebih besar. Lebih kecil detik busur atau derajat? 1 derajat sama dengan 60 menit busur, sama dengan 3.600 detik busur.
Detik busur sama derajat lebih besar siapa? Detik sama jam lebih besar siapa? Jam. Ya, berarti kalau Jam. detik ke derajat lebih besar siapa? 0,77 oh, kita lihat dulu pilihannya ya. Kurang 1 detik busur. Betul nggak kurang dari 1 detik busur? Tadi kan 0,77 detik busur. Ini kurang dari 1 detik busur nggak? Kurang, Bu. Iya, Bu. Lebih, berarti ini benar. Kurang ya kan? Kurang berarti benar. Kalau yang ini yang B, lebih dari 1 detik busur. Lebih nggak? Tidak, Bu. Tidak benar. Tidak, Bu. Lebih dari 1 derajat? Tidak. Tidak, karena kan kalau diubah ke derajat Tidak. 0,77 ini harus dibagi lagi dengan 3.600 berarti pasti ini salah. Lebih dari 1 menit juga salah karena 1 menit itu aja udah besar, apalagi 1 menit. Maka jawaban Iya, yang Bu. paling tepat kita pilih adalah jawaban yang A. A. Kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik busur. Oke. Lanjut. Dari 1 detik busur. Ya, kurang dari 1 detik busur. Ini soal yang ketiga. Paralaks sebuah bintang yang dilihat dari bumi besarnya 0,5 detik busur. Berapakah besarnya paralaks bintang tersebut apabila dilihat dari planet Mars yang berjarak 1,52 AU dari matahari? Jadi kalau katanya bintang itu dilihat dari bumi, besarnya paralaksnya 0,5. Nah, kalau misalnya kita pindah ke Mars, jadi berapakah nilai paralaks ini? Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini rumusnya D sama dengan 1 per P. Dapat karena kan ini pengamatan di bumi. Bumi ke matahari itu 1 SA. SA. Makanya di sini 1 per paralaksnya. Gimana kalau kita pindah di sini jadinya Mars? Di sini Mars. Maka jarak ini 1, berapa kemarin Mars? 1,52 SA. Sedangkan jarak itu kan dihitung dari matahari ke bintangnya. Jadi nggak berpengaruh ke jaraknya lagi kan? Berarti jarak bintang ke matahari saat kita di bumi akan sama juga dengan jarak bintang saat diamati dari Mars. Oke. Maka dari sini kita bisa buat perbandingan. Gini, ini jarak bintang saat dilihat dari bumi, ini jarak bintang saat dilihat dari Mars. Kan ini tadi 1 per paralaks di bumi sama dengan 1 per jadi 1,5 per paralaks di Mars. Berarti ini 1 per paralaks di bumi tadi berapa, Nak? 0,5. Sedangkan kalau di Mars di sini adalah 1,5 misalnya per paralaksnya ini yang ditanya P Mars. Maka paralaks di Mars sama dengan 1,5 kali 0,5. Kali Berapa itu, 0,5. Nak? Berapa? 1,5 kali 0,5? 0,75, Bu. 0,75, Bu. 5 detik busur. Oke, bisa ya untuk menggunakan paralaks ini. Intinya cuma kalau D 1 per P, kalau P sama P. 1 per D. D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Wien. Waktu SMP pernah dengar hukum Wien? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, kita bahas di sini ya. Kalau di SMP belum pernah.
Nah, mengapa bintang yang temperaturnya tinggi akan tampak berwarna biru, sedangkan yang temperaturnya rendah tampak berwarna merah? Kalian tahu kompor gas? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Pernah nyalain apinya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kalau misalnya lebih panas mana, api yang warna biru atau warna merah? Biru. Biru, Bu. Biru. Kenapa bisa seperti itu? Maka kita ini berhubungan dengan hukum Wien. Antara merah dan biru lebih besar, lebih panjang gelombangnya. Panjang gelombang siapa? Tahu panjang gelombang? Udah pernah dengar tentang panjang gelombang? Oke, kayaknya masih asing. Oke, kita skip dulu tentang itu. Nah, kita bahas dulu ini. Waktu SMP ini udah pernah dipelajari perpindahan kalor? Pernah, Bu. Nah, ada 3 kan. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi. Nah, kalau bicara tentang bintang di astronomi, kita akan mempelajari perpindahan kalor dengan radiasi. Kalau misalnya cahaya matahari, kita bisa merasakan hangat itu karena perpindahan kalor dari Radiasi. radiasi. Tanpa memerlukan medium, kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Hari. Nah, ini dia panjang gelombang. Jadi dalam ini namanya spektrum elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Nah, jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini ada pertama dia sinar gamma, kemudian sinar X atau sinar Ronsen, sinar UV, inframerah, sebelum inframerah ada cahaya tampak, dan gelombang radio serta TV. Nah, kita manusia hanya bisa melihat cahaya. Cahaya ini merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Jadi dia punya yang namanya panjang gelombang. Jadi cahaya tampak, cahaya yang kita bisa lihat ini adalah bisa dihitung dari panjang gelombang dari 400 nanometer hingga 700 nanometer. Jadi rentang yang kita bisa lihat hanya 400 sampai 700. Jadi kalau misalnya udah kurang dari 400 nanometer panjang gelombangnya kita nggak bisa lihat. Contohnya, kan kalau kita mau lihat, pernah nampak CCTV infrared? Atau misalnya ronsen. Ronsen itu kan bisa melihat sampai tulang-tulang kita kan? Iya, Bu. Nah, kenapa kita nggak bisa melihat? Karena mata kita cuma punya kemampuan hanya melihat pada panjang gelombang 400 sampai 700. Sedangkan sinar X itu dia udah di bawah, dia dari 0,01 nanometer sampai 10 nanometer. Udah nggak mampu lagi kita melihat sinar X. Makanya butuh alat gitu. Nah, untuk memudahkan kita mengingat spektrum elektromagnetik ini, gunakan ini singkatan. Jadi ini singkatannya Garucci motor. Ga ini sebagai sinar gamma, R ini tadi sinar X karena sinar X itu sama dengan ronsen, U ini sinar UV, kemudian C cahaya tampak, I infrared, M ini adalah gelombang mikro, T-nya ini TV, kemudian R radio. Nah, dari sinar gamma sampai ke radio, kalau diurutkan berdasarkan energinya, maka sinar gamma ini yang paling tinggi. Tapi kalau diurutkan berdasarkan panjang gelombangnya, gelombang sinar gamma ini adalah panjang gelombang paling kecil, sedangkan radio panjang gelombangnya paling besar. Jadi berbanding terbalik. Yang kita urutkan ini adalah energi dari energi yang paling tinggi ke rendah. Tapi kalau diurutkan dari panjang gelombang dari R ini duluan, gitu ya? Iya, Bu. Itulah spektrum elektromagnetik.
Jadi cahaya ini berhubungan dengan panjang gelombang. Nah, tadi kan radiasi ya. Cahaya yang energi yang kita rasakan dari bintang itu dengan radiasi. Adapun radiasi ini untuk menyatakan kekuatannya dinyatakan I atau intensitasnya E kali tau T pangkat 4. E-nya ini konstanta koefisien emisivitas benda. Kemudian tau di sini adalah konstanta Stefan Boltzmann dan T pangkat 4 ini adalah suhu. Jadi di sini artinya radiasi ini, kekuatan radiasi ini berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Ingat ya, suhu pangkat 4. Nah, jika suatu benda meradiasikan kalor pada temperatur tinggi, puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Ini adalah pernyataan hukum Wien. Pahamkah kalian maksudnya? Ada yang paham? Halo? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, Bu jelaskan. Nah, adapun hukum Wien ini dinyatakan lambda maksimum kali T sama dengan C. C besar. Lambda di sini simbol dari panjang gelombang. T di sini dari simbol dari suhu dan C besar di sini adalah 2,898 kali 10 pangkat minus 3 tetapan. Jadi kalau C kecil kemarin itu kita sebut sebagai kecepatan cahaya kan? 3 kali 10 pangkat 8. Namun untuk C di hukum Wien ini C besar ini ketetapan 2,898. Arti dari sini, jadi kalau misalnya benda meradiasikan kalor pada temperatur yang tinggi, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Itu maksudnya. Jadi kayak gini nih. Ini adalah grafik antara energi yang dipancarkan dengan panjang gelombang wavelength. Berarti panjang gelombang. Nah, kita lihat dari warna merah, hijau, dan biru. Meiji Kuhibiniu itu urutan dari warna dari panjang gelombang paling panjang. Kalau kita lihat tadi ini spektrumnya, lihat dari merah ke ungu, berarti yang paling panjang gelombangnya adalah merah sampai ke ungu. Ungu itu adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang paling kecil. Nah, kita lihat tadi grafiknya, ketika suhunya, ketika intensitas radiasinya, ini dia, 1000, maka dia pada panjang gelombang biru. Panjang gelombang biru itu kan kecil ya, dibandingkan dengan hijau dan merah. Semakin naik intensitasnya atau suhunya, kan kalau intensitas berbanding lurus dengan suhunya, dan suhunya semakin naik, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, pada yang biru ini kita lihat bahwa panjang gelombangnya 2000. Bergeser lagi ketika intensitasnya 1750, panjang gelombangnya hanya sekitar di antara 1000 dan 2000. Kemudian kita lihat kalau kita naikkan lagi intensitasnya jadi 5000 yang merah ini, suhunya 2000 Kelvin dinaikkan, maka kita dapat bahwa panjang gelombangnya makin kecil. Makin bergeser ke arah panjang gelombang maksimum. Karena merah ini kan panjang gelombangnya lebih panjang. Lebih panjang.
Coba kita contoh soal dulu. Radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang. Yang di sini diketahui adalah panjang gelombangnya. Lambda sama dengan 580 nanometer. C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3. Berarti yang ditanya adalah T. Tadi lambda kali T sama dengan C. C. Nah, ini kan masih nanometer. Sedangkan ini tadi meter Kelvin. Kita harus ubah nanometer ini ke meter. Kali berapa kalau nanometer? 10 pangkat 9. Ya. Kalau ke nano itu 10 pangkat min 9 meter. Maka di sini T sama dengan C bagi lambda. Berapa hasilnya? Pangkat min 3 per 580 kali 10 pangkat min 9. Berapa, Nak? Ada yang tahu? 5 kali 10 pangkat min 9. Berapa? 5? 5 kali 10 pangkat min 9. Bu. Min 3 min 9? Iya, Bu. Min 12. Tadi saya Min 12 itu, Bu. 2,9 bagi 580 berapa? Berapa? 0,005, Bu. 05. Ya, Bu. Kali 10 pangkat min 12 ya, Bu. Min 3 kurang min 9. Berarti min 3 tambah 12, Bu. 9 berapa ini? Min 6. Berarti Oh, 5 kali. iya, Bu. 6. Tadi ini 5 kali 10 pangkat min 3 yang 0, ini kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Min 3 kali 10 pangkat 6 tadi. Berarti sisa berapa, Nak? 5 kali 10 pangkat Sisa 3. 3 Kelvin atau 5000 Kelvin. Inilah suhunya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Bu. Oh, ini tadi udah ya. Betul ya, 5000. Sebuah bintang dengan temperatur permukaannya, ini udah diketahui temperatur, akan memancarkan spektrum benda hitam yang berpuncak pada panjang gelombang. Ini yang ditanya, panjang gelombangnya. Berarti tinggal lambda sama dengan C per T. T. Ini 2,9 aja buat 2,9 kali 10 pangkat min 3 bagi suhunya 10.500. Berapa ini? Coba hitung. 500. Berapa hasilnya, Nak?
kali 10 pangkat min 3 bagi 10.500. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Dua 2,76 kali 10 pangkat min 7 ya, Bu. Min tuh. Satuannya apa ini? Meter, nanometer. 7. Apa satuannya di sini? Yang mana yang paling tepat nih? Ada meter, nanometer. Berarti yang min 7 ya? Min 7 meter atau nanometer? Jangan ragu-ragu, jawab aja. Nanometer, Bu. Nano? Nano atau meter? Nanometer. Tadi tetapan C ini adalah satuannya tetapan C apa? Tetapan Win 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Berarti ini adalah satuan dalam meter. Berarti di sini hasilnya juga meter. Ini meter Kelvin. Kelvin, di sini satuannya Kelvin. Kelvinnya kan habis. Atas ada Kelvin, Tinggal meter ya, Bu. tinggal meter. Maka jawabannya adalah Meter. A ya. Hmm. Oke, kita ke satu soal terakhir. Nah, kalau misalnya ini dikasih grafik nih. Berdasarkan spektrum bintang ini, tentukanlah temperatur bintang. Dari informasi ini kita bisa nampak bahwa yang paling tinggi di sini grafiknya adalah pada intensitas yang mana? Intensitas maksimum di mana? 100 Bu. 170, Bu. 180, Bu. 180 itu ya di sini. 180. 180, Bu. Nah, pada 180 ini kan tadi untuk menentukan temperatur tadi apa lambda T sama dengan C, berarti T itu sama dengan C per lambda. Berarti kita hanya butuh lambdanya. Nah, panjang maksimum pada intensitas paling panjang gelombang pada intensitas paling maksimum ini adalah pada angka berapa ini kira-kira? 4.000. 4.000. T sama dengan 4.000, Bu. 2,9 kali 10 pangkat min 3 bagi 4.000. 4.000. Tapi ini dalam satuan angstrom. 4.000 angstrom. Berarti ini harus kita kali sama berapa kemarin diubah ke meter? 10 pangkat min Pangkat min 10. 10. Kalau tadi nano itu ke meter 10 pangkat min 9. Kalau ke angstrom, dari angstrom ke meter min 10. Maka ini hasilnya berapa, Nak? Berapa suhunya? 2,9 bagi 4.000. Nol koma 0,072, Bu. 72, berapa? 725, Bu. 725 kali 10 pangkat berapa? Ini min 3 kurang min 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasil 2,9 bagi 4.000 hasilnya ini min 6. 10. Ini min 3 kurang min 10 berapa? Min 7, Bu. Min 7, Bu. Min 7, Bu. 7 atau positif 7? Positif 7, Bu. 7. Kali lagi 10 pangkat. Tuh. Berarti ini tinggal 725 min 6 tambah 7. 1. Berarti kali 10 aja. Tinggal hasilnya 7.250 Kelvin. Ya. Begitulah caranya dalam menentukan suhu temperatur bintang dan panjang gelombang.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalian udah pernah belum buka modul yang Miss upload ke psikologinya? Halo? Udah apa belum? Belum, Bu. Belum, kok belum sih. Yang TPA-nya udah kalian kerjakan semua? Kan ada tuh awalnya tes TPA dulu. Udah? Bu. Ya, Bu. Dari informasinya kapan untuk tes bidangnya? Dari informasi yang kalian dapat? Belum dikasih tahu? Katanya Bu tanggal 10 terakhir ujian seleksi itu Bu. Udah Mas, ini ujian yang 5 bidang. Oh, yang Lima diminati. 5 bidang yang diminati udah dimulai? Udah Bu. Terakhir hari ini, Bu. Terakhir hari ini? Iya, Bu. Iya. Oh, Dari mulai kalau 6 kemarin. jadi kalian udah kerjakan yang bidang itu semua? Belum Bu. Belum. Belum. Nanti kalau kalian mau ngerjakan astronomi, ada di situ Miss buat modulnya. Baca-baca aja itu biar kalian bisa menjawab soalnya kalau misalnya muncul ya. Iya, Miss. Kayaknya cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini, dan ini pertemuan terakhir dalam kelas matrikulasi. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian, dan mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang salah dan kurang. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, Vina, boleh live. Terima kasih ya Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama.